Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang hukum tajwid, salah satunya yaitu tentang ikhfa hakiki. Menurut bahasa, ikhfa itu artinya samar-samar atau menyamarkan. Sedangkan menurut istilah, artinya jika terdapat non mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki, maka huruf non mati dibaca samar-samar. Huruf hakiki apa saja yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, shin, shod, dot, to, dho, fa, kof, kaf. Atau lebih gampangnya saya beri yang lebih mudah di sini contohnya. Nah ini ya. Jadi ifa hakiki tadi kan sudah dijelaskan makna ifa hakiki. Bagaimana ifa hakiki? Ifa hakiki itu merupakan non mati yang tidak bertanda mati, misalnya seperti non mati ya, ini non mati. Atau tanwin itu yang harkatnya dua, atau tanwin fathah, tanwin kasroh kalau di bawah, tanwin dhammah kalau bentuknya bulatan seperti ini, bertemu dengan huruf yang di bawah maksudnya ini ya tak sa jim, jadi kita harus hafal huruf ini, tak sa jim dal zal zai shin shod dot to dho fa. Ini kurang ya sama kof dan kaf ya. Kalau non mati atau tanwin ini bertemu dengan ini, maka dibaca menyembunyikan bunyi non mati tanwin sekedar 50%. Sekadar 50% atau didengungkan sepanjang dua harkat. Atau lebih mudahnya begini, apabila kamu menemukan bacaan di dalam Al-Quran non mati seperti ini, atau ada huruf yang bertanda tanwin seperti ini, kemudian bertemu dengan huruf yang 15, tak sajim dal zal zai sin shod dot dha fa kof kaf, maka bacaannya harus dibaca samar gitu, setengah 50% dengung gitulah mempermudahnya. Seperti apa bacaan samar itu? Nah, di sini saya bagi contoh ya. Saya beri sedikit contoh. Nah, contohnya di sini. Nah, ini adalah contohnya. Tadi kan non mati dan tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Yang 15 ini adalah beberapa tapi tidak semuanya. Sebagai contoh misalnya non mati bertemu dengan sin seperti ini ya. Ini kan bacanya min sa'atah. Jadi di sini ini antara non dan sin ini dibaca samar-samar. Min sa'atah seperti itu atau seperti ini. Ini kan banyak orang yang baca an sayakunu. Nah, di sini an di antara non dan sin ini dibaca an sayakunu seperti itu. Seperti ini misalnya tanwin, ini yang tanwin bertemu dengan sin. Azimun sama'un. Mohon maaf. Azimun sama'un. Jadi antara yang saya maksud antara mim dan sin ini harus dibaca samar atau dengung 50% ya kalau seperti itu. Kalau bertemu dengan dal non sukun anda da min dabbah itu. Maksudnya ini kan bisa banyak orang yang membaca ini min dabbah gitu, min dabbah. Jadi maksudnya non ini harus berdengung atau samar, tapi bukan berdengung, maksudnya berdengung 50% aja. Jadi samar seperti itu. Atau saya beri contoh yang lebih gampang di sini ya. Nah, saya tidak baca semuanya karena bacaan saya nggak begitu bagus juga kan gitu. Jadi saya sekedar membagi informasi saja. Misalnya seperti ini. Nah ini tanwin bertemu dengan tak. Tanwin bertemu dengan tak. Ini kan jannatin tajri. Jadi tin tajri yang tanda kuning ini maksudnya adalah ifa hakiki. Jannatin tajri. Jadi setengah berdengung atau kita sebut samar-samar. Seperti ini lagi. Kalau dibaca min samar itu salah. Jadi di sini harus ada samarnya. Min samar. Fa'anjainakum min duni. Nah, ini yang tanwin. Naron dzatah. Jadi yang tanda kuning ini adalah ifa hakiki. Jadi bacanya nggak boleh dilangsungkan. Misalnya sebagai contoh misalnya unzilah itu salah. Yang benar unzilah. Jadi ada sedikit jadi. Misalnya seperti ini. Ini dibaca al-insana. Jadi dilangsungkan. Itu yang nggak boleh. Jadi harus dibaca samar. Non dan sini al-insana seperti itu. Nah, kalau misalnya bacaannya saya kurang bagus, silahkan cari yang lebih bagus. Saya hanya berbagi sedikit pengetahuan aja seperti itu ya. Tapi kalau untuk benar-benar belajar baca Al-Quran ya, saran saya lebih baik pergi ke guru yang ahli, harus bertemu langsung atau mondok di pondok pesantren.
Apalagi pondok pesantren yang memang khusus untuk Al-Quran seperti itu. Sekedar seperti itu contohnya, tidak perlu banyak-banyak. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.